Dengan segala kerendahan hati ya Tuhan, kami mengakui di hadapan takhta kasih karunia-Mu bahwa kami bukanlah siapa-siapa, tapi karena anugerah dan kasih karunia-Mu, Tuhan mengangkat kami menjadi putra-putri Allah. Adalah sebuah kehormatan yang tidak ternilai. Jika kami melihat ada banyak orang yang masih belum mengenal Kristus, mereka belum ada di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Tetapi kami boleh mengenal Sang Juru Selamat abadi. Layakkan dan kuduskan kami untuk menerima isi hati-Mu. Sesuatu yang khusus dan spesial ya Tuhan, yang Engkau hendak nyatakan bagi kami. Dan ini yang dicari dan dirindukan oleh generasi demi generasi. Tetapi mereka tidak pernah mendapatkannya. Hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus kami menemukan semuanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih karena kami biji mata Tuhan. Kami dilukis di telapak tangan Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih buat penyediaan, pemeliharaan, perlindungan, pertolongan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Layakkan, kuduskan kami untuk mendengar isi hati-Mu, meteraikan firman-Mu, urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk WL, para singers. Terima kasih Bapak Ibu yang setia. Terima kasih. Saya rindu pagi hari ini. Tema khotbah saya adalah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Tetapi Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa ini juga Allah yang mencukupi. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang berjanji. Dan dia tidak pernah meninggalkan Bapak, Ibu dan saya. Saya akan mengawali khotbah ini dengan sebuah pujian. Tolong bisa ditampilkan di depan. Bapak Ibu, ini gabungan kata-kata di dalam bahasa Inggris dan bahasa Ibrani. Saya akan coba menyanyikan semampu yang saya bisa. Karena dari lagu ini yang dirilis tahun 82 itu menjadi berkat bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan di seluruh dunia. Saya tidak menyanyikan sampai akhir. Dalam arti satu lagu penuh. Saya hanya ambil beberapa bagian supaya memudahkan kita. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. It's yours still the same by the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Bersama-sama mari Bapak Ibu. El Shaddai, El Shaddai, El
You're still the same by the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Sekali lagi. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. You're still the same by the power of the name El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab kurang lebih ada 250 nama Allah. 250 nama Allah dan gelar Allah. Waktu dikatakan El Shaddai, saya punya beberapa poin yang minta tolong disampaikan. Maka El Shaddai itu artinya Allah yang maha kuasa. God Almighty. El Shaddai adalah God Almighty. Allah yang maha kuasa. Lalu ada kata El Elyon Na Adonai. El Elyon Na Adonai artinya Allah yang maha tinggi. Dan Allah yang maha tinggi adalah Tuhan saudara dan Tuhan saya. Lalu dikatakan Erkamkana Adonai artinya aku mengasihi engkau ya Tuhan. Erkamkana Adonai. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pencipta lagu ini membuat lagu ini untuk menceritakan bagaimana Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang bukan hanya maha kuasa, tetapi dia adalah Allah yang menciptakan. Dia adalah Allah yang maha tinggi. Dan dia pribadi yang begitu agung, mau menjadi milikmu dan milikku. Karena itu ayo kita belajar mengasihi Tuhan. Kita mau belajar berkata nggak ada di atas muka bumi ini yang lebih penting kecuali Engkau Tuhan. Terima kasih untuk pemain musik yang baik. Nanti saya akan undang lagi untuk nyanyikan pujian ini. Ya, kalau mau duduk di sana boleh, tetap di sini juga enggak masalah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, nama Allah itu sangat penting. Kenapa Roh Kudus membawa kita belajar pagi hari ini tentang nama Allah? Satu di antara nama Allah yang begitu banyak adalah El Shaddai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nama Allah itu penting karena nama Allah sesungguhnya akan menceritakan kepadamu dan kepadaku bagaimana karakter Allah. Nama Allah akan membuktikan siapakah Allah itu. Nama Allah akan menunjukkan bagaimanakah Allah itu. Amsal 18 ayat yang ke-10 berkata. Mari kita buka sebentar Amsal 18 ayat yang ke-10.
Dikatakan seperti ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jemaat yang saya hormati, Amsal 18 ayatnya yang ke-10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah saudara sebagai orang benar berlari. Kesanalah kita akan mendapat keselamatan. Dengan menyebutkan dan menyerukan nama Tuhan. Kita lihat Mazmur pasal 8 ayat 2. Beberapa ayat yang menunjukkan betapa pentingnya nama Tuhan, nama Allah. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu. Bahkan di seluruh bumi keagunganmu sungguh mengatasi langit. Amin Bapak Ibu. Kita lihat pasal 9 ayat 10. Pasal 9 ayat 10. Dikatakan demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Pasal 20 ayat 7. Dengan cepat. Pasal 20 ayat 7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Pasal 124 ayat 8. Pasal 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ya, karena itu dengan memperkenalkan namanya, saudara belajar siapa Allah yang kita sembah. Bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya. Keluaran 20 ayat 7. Karena itu jangan pernah sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Hormati. Kuduskan. Artinya begini, kalau di gereja saudara bisa menyebut nama Tuhan, di luar gereja jaga perbuatanmu, jaga sikapmu, jaga kekudusan hidupmu. Jangan waktu di gereja saudara menghormati Tuhan, saudara meninggikan Tuhan, saudara memuji Tuhan, tapi di luar gereja saudara mengingkari kenyataan kebesaran nama Tuhan lewat perbuatan, lewat sikap, lewat karakter yang tidak mencerminkan firman Tuhan. Itu tidak boleh. Karena itu Keluaran 20 ayat 7 berkata jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sia-sia. Tuhan akan memandang rendah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 9 dikatakan seperti ini. Matius pasal 6 ayatnya yang ke-9. Dalam bagian dari doa Bapa kami. Tadi Keluaran mewakili perjanjian lama. Lalu Injil Matius mewakili perjanjian baru. Yang saya kutip pagi hari ini, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Saudara, mari Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi, kita mau kuduskan namanya. Saya masih punya satu slide untuk ditampilkan, tolong itu ditampilkan. Ini beberapa contoh nama Tuhan. Ada Yahweh atau YHWH. Saudara, artinya apa? Aku adalah aku. Karena bangsa Israel takut mati kalau menyebut nama Tuhan sembarangan, maka pada abad pertengahan YHWH ditambahkan ada A antara Y dan H, lalu ada E antara W dan H. Karena mereka takut
Kalau tidak kudus, menyebut nama Tuhan sembarangan, mereka akan mati. Mereka ganti kata Yahweh dengan Adonai. Ya, terus Elohim artinya Allah yang maha kuasa. Sama dengan El Shaddai, yaitu Allah yang maha kuasa. Atau penghibur, atau Allah yang mencukupi. Apa bedanya ketika saudara memanggil Elohim, itu Allah yang maha kuasa, dengan El Shaddai, juga Allah yang maha kuasa. Elohim itu Allah yang maha kuasa, menunjuk karena Allah Elohim ini yang maha kuasa, dia adalah sang pencipta. Tetapi El Shaddai, Allah yang maha kuasa, dihubungkan dengan Allah yang menepati janji-janjinya. Allah yang setia, Allah yang memelihara, Allah yang menyediakan lebih dari cukup. Ada banyak nama Allah. Terus Adonai, Tuhan, majikan atau Tuhan. Lanjut. Yehova Jireh, Tuhan penyedia. Yehova Rapah, Tuhan yang menyembuhkan. Terus Yehova Nisi, Tuhan panji kemenangan. Yehova Shalom, Tuhan damai sejahtera. Terus Yehova Sitkenu, Tuhan kebenaran kita, Tuhan keadilan kita, Tuhan hakim kita, Tuhan pembela kita. Yehova Syama, Tuhan hadir di sana. Tuhan Allah yang maha hadir. Ada lagi? El Elyon, Allah yang maha tinggi, yang tadi saya sebutkan. El Roy, Allah yang maha melihat. Ada lagi? Sudah tidak ada. Kenapa? Karena saya tidak cantumkan semua. Sangat banyak. Dan Bapak Ibu, yang saya ingin sampaikan pagi hari ini adalah tentang Allah El Shaddai. Ketika kita berkata Allah itu Allah El Shaddai, apa bedanya dengan sebutan Yehova? Kalau Yehova itu artinya Allah secara tunggal. Tetapi El Shaddai Allah secara jamak. Ini memang tidak mudah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sedangkan Yehova itu adalah versi bahasa Inggris untuk menerjemahkan nama Tuhan yang begitu agung dan mulia. Sekarang saya kembali, kapan Allah memperkenalkan dirinya sebagai El Shaddai? Kita buka Kejadian 17 ayat 1 sampai 5. Pertama kali Allah memperkenalkan dirinya, Allah datang kepada seorang hambanya yang bernama Abraham. Karena Abraham berpikir gak mungkin dia ada di dalam kemustahilan. Tetapi Abraham harus belajar percaya akan janji Allah. Abraham harus percaya akan kesetiaan Allah. Karena itu Allah memperkenalkan dirinya kepada Abraham. Akulah Allah El Shaddai. Mari kita baca. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa. Waktu Allah berkata akulah Allah yang maha kuasa, dituliskan bukan Elohim tetapi El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Umur 99 tahun Bapak Ibu. Mendengar ini bagi Abraham ini sesuatu yang tidak mungkin.
Lalu sujudlah Abram dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Saudara, ini janji yang tidak mudah untuk didengar, lalu diterima, diyakini, dan dipercaya. Alkitab ini penuh dengan banyak janji. Tapi itu tidak mudah bagi Bapak, Ibu, dan saya untuk mempercayainya. Tidak mudah. Kenapa? Karena kita seringkali lebih gampang dipengaruhi oleh apa yang kelihatan di depan mata. Tidak mudah karena kita lebih mudah, lebih percaya dengan apa yang kita dengar. Lebih gampang, lebih mudah karena kita lebih suka apa yang kita rasa, apa yang kita pikir. Itu yang lebih kita percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan menjelaskan El Shaddai ini sehubungan dengan 3 hal. Yang pertama, El Shaddai dalam kaitan dengan kemahakuasaan Tuhan. Dan yang kedua, El Shaddai dalam kaitan atau hubungannya dengan Allah memberi kecukupan. Dan yang ketiga, El Shaddai dalam kaitannya atau hubungannya dengan kesetiaan Allah dalam menggenapi janji-janjinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, El Shaddai dalam kaitannya dengan kemahakuasaan Allah itu jelas. Tadi berkali-kali kita sudah baca bahwa nama El Shaddai itu adalah nama Allah yang menunjukkan kuasa. Menunjukkan kesempurnaan kasih-Nya. Allah memperkenalkan dirinya dengan nama El Shaddai kepada Abraham ketika Abraham menghadapi situasi yang mustahil. Tetapi Allah tetap berkata, belajarlah menerima janjiku kepadamu tentang keturunan. Janjiku kepadamu tentang berkat. Janjiku kepadamu tentang semua yang harusnya engkau dapat. Saudara, dalam bahasa Ibrani, El itu artinya Allah, Shaddai itu artinya maha kuasa. Jadi El Shaddai artinya Allah yang berkuasa. Berkuasa untuk apa? Berkuasa untuk menciptakan. Berkuasa untuk apa? Berkuasa untuk menggenapi janjinya. Sekalipun keadaan manusia tidak bisa menerimanya. Sekalipun itu kelihatan mustahil. Tapi Allah yang maha kuasa juga Allah yang bisa mengambil dan merebutnya kembali. Saudara, El Shaddai Allah yang maha kuasa telah membuktikan dirinya. Dia bisa menghentikan matahari pada masa Yosua. El Shaddai Allah yang maha kuasa bisa melepaskan Sadrak, Mesak, Abednego dari tungku atau bara api. Dari dapur perapian. Sadrak, Mesak, Abednego bahkan bau hangus saja tidak. Sementara orang yang melemparkan semuanya mati dengan mengerikan. Saudara, Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa yang memperkenalkan diri kepada Abraham adalah Allah yang telah membelah laut Teberau menjadi 2. Di mana umat Israel bisa berjalan dan mereka melihat kemahakuasaan Tuhan. Lalu berikutnya, dalam kaitan atau hubungannya dengan memberi kecukupan. Bagaimana saya menjelaskan Allah El Shaddai ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kata Shaddai yang tadi diterjemahkan maha kuasa atau memberi. Kata Shaddai itu berakar dari kata syad, S-H-A-D. Mohon maaf, syad
Itu artinya, mohon maaf, dada atau payudara seorang ibu. Jadi ketika Allah berkata, aku adalah Allah El Shaddai, aku adalah Allah yang mengasihi engkau, memelihara engkau, bahkan memberikan kecukupan. Saudara, ada seorang bayi yang mungkin karena sang mama nggak ngerti apa-apa, dia hanya memberikan ASI, air susu ibu, dan itu cukup membuat sang anak bertumbuh menjadi dewasa, menjadi pandai, menjadi besar, maksud saya bukan dewasa tetapi besar, dan betul-betul boleh memiliki perkembangan, pertumbuhan otak, pemikiran yang luar biasa. Saudara, betapa pentingnya, betapa berartinya ASI bagi seorang bayi. Ketika bayi tidak mau minum ASI, seorang mama yang sehat, seorang mama yang mengerti pasti akan bersedih. Karena ASI sangat berguna, ASI sangat penting untuk membentuk pertumbuhan, perkembangan bayi, janin pada awal-awal pertumbuhan, perkembangan bayi ini. Karena itu saya bisa mengerti Bapak Ibu. Pada waktu istri saya menangis karena anak yang kedua, anak yang ketiga, waktu itu hanya minum ASI, tidak seperti anak yang pertama. Saudara, pada waktu anak yang pertama itu minum ASI sampai 2 tahun lebih. Sampai akhirnya kita harus stop karena lebih daripada itu nanti tidak sehat. Saudara, pada masa dan zaman itu sampai istri saya coba cari Tensoplas. Ya. Sebelum Tensoplas diberilah minyak putih. Diberilah minyak telon. Tapi baby ini pinter Bapak Ibu. Dia bisa usap, dia lap. Dan dia bisa minum ASI itu kembali. Tapi kita kehabisan cara bagaimana harus menghentikan si anak ini. Lalu istri saya punya ide, beli Tensoplas dan ditempelkan. Lalu anak berkata, mama sakit ya. Iya nak, ini sakit mama. Jadi jangan mimi lagi. Bapak Ibu tahu, karena lihat Tensoplas akhirnya dia berhenti. Tapi begitu anak kedua, hanya 6 bulan atau 1 tahun. 6 bulan saya lihat istri saya itu menangis. Loh kenapa kamu kok menangis? Siapa yang marahi kamu? Saya juga nggak pernah marah. Siapa? Ada apa? Dia sedih karena anak yang kedua tidak seperti anak yang pertama. Dia berhenti untuk minum ASI umur 6 bulan. Waktu anak yang ketiga juga sama, istri saya menangis. Kenapa menangis? Karena hanya minum berapa bulan? 1 tahun. Setelah dipaksa, didorong, diusahakan. Saudara, ketika Allah berkata aku adalah Allah El Shaddai. Itu artinya aku ini Allah bagaikan mama bagimu. Kalau mama itu Bapak Ibu, anak pulang kerja pun ditanya, sudah makan belum? Mau makan apa? Itu mama. Betul? Pagi pun bangun paling pagi. Nyiapkan apa? Untuk dirinya sendiri? Lipstik, mana lipstik? Enggak. Roll, mana roll? Enggak. Langsung mikir masak apa? Berangkat langsung Bapak Ibu. Untuk cari bahan masak di rumah. Saya nggak mau ini mah, saya mintanya ini. Iya nak, dilakukan. Itu mama, itu ibu. Kalau papa kira-kira gimana? Wes ojo cerewet, ono iku, pangan iku, cerewet ae. Ya kan? Beda.
Adanya itu makan itu, enggak mau ya sudah jangan makan. Nanti kalau lapar kamu mau cari sendiri makannya. Sudah, itu yang ada di meja makan, makan. Cerewet aja. Nah, papa biasanya lebih praktis. Lain sama mama. Kita baca 2 Korintus 12 ayat 9. Jadi Allah itu bukan hanya Allah yang maha kuasa, tetapi Allah yang menyediakan segala yang kau butuhkan. Segala yang umat Allah butuhkan, Allah juga menyediakannya. Karena itu hukumnya bukan berlimpah-limpah, bukan berkelimpahan, tetapi berkecukupan. Yang berkecukupan bagi saudara dan saya, anggaplah itu, sebutlah itu berlimpah-limpah. Terimalah itu sebagai kelimpahan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, Allah El Shaddai juga berbicara tentang Allah itu bertanggung jawab untuk memelihara Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Kalau zaman sekarang sudah berubah Bapak Ibu. Jadi bayi boleh minum ASI sampai umur berapa? Ada yang tahu? Sampai umur berapa? Loh ibu-ibu masa nggak tahu? Lupa. Karena sudah nggak boleh seperti dulu Bapak Ibu. Kalau zaman saya kecil dulu ada yang sampai 5 tahun. Itu sudah nggak boleh harusnya. Sekarang ini kalau saya nggak salah itu hanya 6 bulan. Hanya 6 bulan. Kenapa? Karena lebih daripada itu sudah tidak baik. Nah, tapi yang saya mau sampaikan adalah, tadi kan saya cerita, ada anak saya yang minum 2 tahun, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Tapi lepas dari semua itu, pemeliharaan Tuhan sempurna dan tidak keracunan. Saudara, bahkan karena waktu itu istri saya itu bekerja. Jadi anak pertama ini sama saya Bapak Ibu. Caranya bagaimana saya ngirit susu kaleng. Kan ditinggal kerja. Saya harus punya ide. Ya, waktu itu dokter anaknya Dokter Daniel Harjadinata yang gerejanya di belakang itu, ya, yang sekarang digembalakan oleh putranya. Nah, saya cerita, Pak, saya ini karena ngirit Pak, akhirnya susu untuk anak saya ini terpaksa saya mix Pak. Saya campur, yang 1 taker itu susu merek ini, yang 1 taker susu merek yang murah. Aduh Pak Tris, jangan. Loh kenapa Pak? Bisa keracunan. Tapi buktinya anaknya enggak keracunan. Itu karena Tuhan yang memberkati dan menolong. Itu sudah jadi mujizat loh Pak. Amin Pak. Karena dokter anaknya juga pendeta. Saudara, setelah itu saya masih berani nyampur gak? Ya enggak, setelah tahu. Kalau setelah tahu saudara tetap nyampur, namanya mencobai Tuhan. Sudah tahu loh, oh Tuhan memelihara saya, Tuhan mencukupi saya. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Lebih besar pasak daripada tiang. Wis gak popo. Zaman sekarang ini zaman kemajuan. Ya, gak apa-apa. Lebih besar pasak daripada tiang. Lebih besar pengeluaran dari pendapatan. Bonyok Bapak Ibu. Gak boleh. Kenapa? Karena saya pernah punya pengalaman itu. Saya bilang, Tuhan jangan namamu dipermalukan. Tapi biarlah namamu dipermuliakan. Amin Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu yang senyum-senyum ini saya curiga ini. Tapi saya percaya nanti pulang selalu memeteraikan. Allah El Shaddai, Engkau bukan hanya Allah yang maha kuasa, yang melakukan mujizat, tetapi Engkau juga Allah yang memberkati aku, mencukupi aku, supaya aku apa?
berkecukupan. Semua bilang berkecukupan. Amin. Puji Tuhan. Jadi Allah El Shaddai, saya hubungkan yang pertama dengan kemahakuasaannya, yang kedua dengan memberi kecukupan, yang ketiga dengan kesetiaannya. Jadi Allah El Shaddai adalah Allah yang pasti menggenapi janji-janjinya. Allah El Shaddai adalah Allah yang setia. Saudara, karena itu di Israel itu terkenal sebutan Allah di dalam doa-doa dari nenek moyang Israel yang selalu berkata, Engkau adalah Allah Abraham, Engkau adalah Allah Ishak, Engkau adalah Allah Yakub. Kenapa harus menyebut seperti itu? Ketika umat Allah berkata engkau adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, maka bangsa Israel mengingat semua perbuatan, semua tindakan, semua karya, semua janji Allah yang pernah diberikan untuk Abraham, untuk Ishak, untuk Yakub. Itu tidak ada satupun yang tidak digenapi. Jadi ketika mereka berkata Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itu artinya mereka berkata engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang menggenapi janjinya. Saudara, saya pernah mencoba. Saya pikir kenapa kok cuma nyebut 3 nama. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Saya ajak anak-anak kalau malam kan berdoa. Juga dengan istri. Lalu saya coba menyebut Bapak Ibu. Engkau Allah Abraham. Engkau Allah Ishak. Engkau Allah Yakub. Engkau Allah Yosua. Engkau Allah Esther. Engkau Allah Elia. Engkau Allah Elisa. Engkau Allah ini. Selesai saya baru sadar. Anak saya berkata, Papa tadi sedang melakukan absen. Saya baru sadar, iya nak, maksud Papa itu dengan menyebut itu Papa ingin mengingat perbuatan Allah pada setiap tokoh. Tapi cukup diwakili 3 saja Pak. Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau Yosua sampai zaman Tuhan Yesus panjang. Doanya bisa berjam-jam Bapak Ibu. Sebutan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Itu membuktikan Allah kita Allah yang setia. Janjinya dikenapi. Baik dalam PL, baik dalam PB. Dari Abraham sampai Tuhan Yesus sampai hari ini. Ibrani 13 ayat 8. Mari kita baca. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Oh haleluya. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Kalau bagi Abraham berlaku tidak ada yang mustahil. Bagi Bapak Ibu dan saya pasti berlaku tidak ada yang mustahil. Kalau Alkitab berkata oleh bilur-bilurku engkau disembuhkan. Maka percayalah, terimalah itu. Lalu katakan Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh bilur-bilurmu aku sudah disembuhkan. Oh Bapak Ibu punya kebutuhan, punya kesulitan, punya pergumulan. Katakan apa yang Tuhan sudah janjikan. Oh Allahku, engkau Allah yang akan mencukupi segala kebutuhan, segala yang aku perlukan. Menurut kekayaan dan kemuliaanmu. Sesuai kekayaan dan kemuliaanmu dalam Tuhan Yesus Kristus. Oh kenapa tokoku sepi? Kenapa pelanggan ini lari ke sebelah, lari ke sana, lari ke sini, lari ke situ? Bapak Ibu berdoa dan berkata, Tuhan engkau berjanji. Bahkan orang yang mengasihi engkau, yang engkau kasih tidur pun engkau sudah memikirkan berkat. Apalagi aku seharian Tuhan dari pagi sampai sore kok gak ada orang datang. Orang se-Surabaya ini kemana? Malaikatnya akan dengar firman yang saudara sampaikan dan akan bawa pelanggan, bawa orang.
Ucapkan, praktekkan. Malaikat itu tidak mendengar karena saudara nangis, saudara teriak-teriak, saudara menggerutu, ya. Lalu malaikat bilang, "Sano, tak tulungi." Enggak. Malaikat itu hanya taat, hanya tunduk kepada firman Tuhan. Makanya ucapkan firman Tuhan. Sampaikan firman Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Ya, Mazmur 33 ayat 4. Mazmur 33 ayat 4. Ini, lihat Bapak Ibu, ini bukan saya loh yang berjanji, ya. Sebab firman Tuhan itu, firman Tuhan tidak bisa salah. Firman Tuhan tidak bisa gagal. Ya, segala sesuatu dikerjakannya dengan apa? Kesetiaan. Suami bisa tidak setia? Loh, Pak, saya sudah menikah 50 tahun, tapi tahun ke-51 bisa cerai. Enggak setia. Ya. Oh, Pak, saya sudah menikah 30 tahun, tapi tahun ke-33 bisa cerai. Kenapa? Atribut kesetiaan ini Bapak Ibu. Kalau Allah tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah gagal. Saya juga nggak percaya, itu seringkali beredar kan begini. Makanya kalau kamu punya duit itu, jangan semua untuk anak. Nanti kalau kamu lanjut usia, kamu nggak punya apa-apa. Anakmu nggak mungkin memelihara kamu. Wes percaya. Loh, kok ada yang bilang betul ya? Saya berdoa itu nggak terjadi loh Bapak Ibu, untuk kita di dalam Kristus. Karena anak-anak yang dididik di dalam terang firman Allah harus mengerti kebenaran Allah. Itu yang banyak terjadi. Akhirnya orang tuanya dimasukkan panti jompo, dimasukkan panti asuhan. Aduh, saya bilang ini anak-anak yang kurang ajar ini. Gak bener. Bapak Ibu, saudara yang saya hormati, saya berdoa mintalah hikmat Tuhan untuk mengelola dan memanage semuanya. Baik, sekarang poin yang terakhir. Saya terima apa yang Bapak sampaikan. Allah El Shaddai berhubungan dengan kemahakuasaannya. Siapa yang gak tahu namanya Allah pasti maha segala-galanya. Ya, saya percaya Pak, Allah El Shaddai dihubungkan dengan dia akan memberi. Dia berjanji, dia menggenapi, dia mencukupi. Dan sekarang Allah itu adalah Allah yang setia. Tapi bagaimana caranya supaya saya mengalami itu? Bagaimana langkah apa yang saya harus lakukan supaya saya mengalami El Shaddai dalam hidup saya? Saudara, saya belajar lagu ini, selama saya nyanyi saya meneteskan air mata. Kenapa? Karena saya ingat hidup saya, ya. Aduh, saya ini hidup di tengah keluarga yang sangat-sangat miskin. Hanya 2 bersaudara. Sangat miskin. Saya ditinggal mati oleh papa itu sejak kecil Bapak Ibu. Saya hanya punya figur mama, gak punya figur papa. Dan ibu saya itu orang yang sangat sederhana. SD saja tidak lulus. Kalau saya gak salah ingat hanya sampai kelas 3. Setelah itu gak mau sekolah. Kenapa? Karena masa itu juga sudah ada bully membuli. Jadi ibu saya berkata gak mau. Ibu saya orang yang sangat sederhana, tapi punya iman yang besar. Saudara, kalau saya ingat dari kecil perjalanan hidup saya sampai hari ini, sampai kita ada di dalam gereja yang megah, yang bagus ini. Kalau saya lihat kembali, siapa saya Tuhan? Ya, ada banyak orang yang mempercayakan diri untuk dilayani, untuk konseling, untuk didoakan. Kalau saya melihat itu, saya harus semakin belajar untuk melakukan bagian saya. Supaya Allah El Shaddai mengerjakan dan melakukan bagiannya. Saudara, seringkali kalau di dalam pertemuan-pertemuan saya menyapa seseorang, lalu ada orang lain yang datang. Mesti tanyanya seperti ini. Selalu Bapak Ibu, Pak, Bapak kok kenal sama orang itu? Loh, ya memang saya kenal sudah lama. Loh, Bapak kok iso Pak kenal dia? Maksudnya, loh itu kan orang terkenal. Loh memangnya kalau orang terkenal saya nggak bisa kenal, nggak boleh kenal.
Karena Tuhan saya bisa kenal. Saya bisa kenal Pak Aryono kok. Dari mana? Ya, mungkin orang lain tanya, kok iso Bapak iki? Aku gak iso kenal Pak. Loh, kalau bersama Tuhan, yang tidak mungkin jadi mungkin Bapak Ibu. Amin. 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 Mari kita lihat. Balik Kejadian 17. Ini yang Tuhan mau dalam hidupmu dan hidupku. Tidak ada lagi. Saudara jangan pernah berpikir, oh enggak ada harga. Ada harga. Apa harganya? Ini. Lihat ini. Lihat baik-baik Bapak Ibu. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Saudara, banyak hamba Tuhan, banyak anak Tuhan, kalau di gereja, semua lebih daripada malaikat. Tidak cuma kayak malaikat, lebih daripada malaikat. Tapi waktu keluar dari gereja, oh tidak cuma bercelah Bapak Ibu. Bisa sampai kayak benang itu ruwet hidupnya. Ya, nggak punya kejujuran di hadapan Allah. Tipu sana, tipu sini, tipu situ, tipu. Nggak puas. Hidupnya penuh dengan banyak warna. Hidupnya nggak seperti standar firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Paulus berkata di hadapan Allah, di hadapan manusia, di hadapan jemaat, kita harus nampak sama. Yang ada di mulut itu asalnya dari hati. Oh jangan Bapak Ibu kalau di depan pendeta, saudara nampak manis dan baik. Tapi ketika saudara tidak sedang di depan pendeta, sama Bapak Ibu. Saya lihat ada banyak pendeta dengan jubah pendetanya. Mohon maaf, saya kan juga pendeta. Saya tidak ingin mendiskreditkan siapapun. Karena satu jari ke depan itu berarti 3 jari kepada saya. Saya harus introspeksi diri. Saudara, saya semakin belajar bagaimana harus mati terhadap tubuh dan hidup kita. Dan itu sangat tidak mudah. Saudara dan saya kalau ingin mengalami bagaimana Allah memelihara dan mencukupi. Bagaimana Allah setia menggenapi janji-janjinya. Oh bagaimana Allah yang Maha Kuasa menolong saudara dan saya. Hiduplah dengan tidak bercelah. Saudara jangan sekali-sekali mencuri kemuliaan Allah. Saudara jangan sekali-sekali hidup di dalam kesombongan, keserakahan, kesembronoan. Tapi dengan rendah hati berkata, jika bukan Engkau Tuhan, saya bukan apa-apa. Saudara percaya enggak semua yang kita miliki, semua yang kita punya ini. Kan ada tangan yang tidak kelihatan di depan mata kita. Menolong saudara dan saya. Kalau enggak Bapak Ibu kita enggak ada seperti yang sekarang kita ada. Tuhan itu dalam sekejap bisa membuat yang ada menjadi tidak ada. Tetapi yang tidak ada bisa menjadi ada. Amin. Jagalah hidup yang kudus. Hanya satu yang iblis, yang setan tidak bisa contoh dalam hidup orang percaya, yaitu kekudusan. Kalau Bapak Ibu tidak hidup dalam kekudusan, percayalah Tuhan tidak berkenan buat saudara dan saya. Hanya orang-orang yang suci hatinya, kudus hidupnya, dia akan melihat Allah. Artinya mengalami, merasakan kehadiran Allah. Mari kita bangkit berdiri.
Dengan penuh ucapan syukur kami menghadap takhta kasih karunia Tuhan. Biarlah kami belajar hidup tidak bercelah. Biarlah kami belajar hidup benar. Biarlah kami belajar hidup mengasihi Tuhan, hidup taat, hidup setia. Dan biarlah kami belajar hidup tidak meragukan Tuhan, percaya, beriman bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Kami akan pulang dalam berkat, anugerah, kasih, kemurahan Tuhan. Hamba berdoa jemaat yang tidak bisa hadir, dimanapun beliau berada, tangan kasih Tuhan menolong dan menopang. Seluruh partner-partner pelayanan dimanapun beliau berada, tangan kasih, cinta, kemurahan dari Tuhan menjangkau, menyertai beliau semuanya. Hamba berdoa bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden dan Wakilnya, semua jajaran menteri diberikan hati yang takut, yang menyembah dan memuliakan Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati. Tuhan menyatakan kuasa dan kasih untuk Indonesia. Biarlah pemerintahan yang ada benar-benar menyelenggarakan pemerintahan dengan baik, dengan benar, dengan takut akan Tuhan, dan membawa Indonesia menjadi negeri yang diberkati dan dilimpahi oleh Tuhan. Memberkati semua gereja, memberkati semua hamba-hamba Allah, memberkati seluruh kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi teladan, menjadi contoh dan menjadi berkat. Terima kasih Bapa di sorga, seluruh penata layanan, setiap persembahan yang anak-anak-Mu sudah berikan, setiap rupiah Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah sekarang kedua belah tangan-Mu. Arahkan pandangan-Mu kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Arahkan pandangan-Mu kepada sorga, kepada takhta kemurahan kasih karunia Allah. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih, kemurahan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah dan terimalah berkatnya, dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.